Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 231-235 Bab 231 Jam 10 pagi. Fendi Zanders mengantar Cleo Fei Lin ke kota Tua Chikan. Kota Tua Chikan terletak di timur laut kota Jiangcheng. Ini adalah kota tua dengan sejarah 100 tahun. Sebagian besar bangunan di dalamnya bergaya dinasti Ming, dan terdapat banyak wisatawan di sini, tetapi karena letak geografis kota Tua Chikan tidak terlalu bagus, tingkat perkembangan komersialnya jauh lebih sedikit dibandingkan tempat lain. Setelah Fendi Zanders memarkir mobilnya di tempat parkir dekat kota tua, dia mengikuti Cleo Fei Lin dan berjalan ke kota tua. Saat ini, Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin berjalan berdampingan, tampak seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Cleo Fei Lin sedang dalam suasana hati yang sangat baik hari ini, jadi dia akan mengobrol dengan Fendi Zanders dari waktu ke waktu. Selain itu, gaun Cleo Fei Lin hari ini sangat indah, dan sosoknya juga sangat seksi, jadi berjalan di jalanan kota tua, dia langsung menarik perhatian banyak orang. Namun ketika semua orang melihat Fendi Zanders di samping Cleo Fei Lin, ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Fendi Zanders tahu di dalam hatinya apa yang membuat orang-orang ini terkejut, tapi dia tidak terlalu peduli, lagi pula, dia sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu. Dapur pribadi yang kubicarakan ada tepat di depan. Setelah berjalan beberapa menit, Cleo Fei Lin tiba-tiba menunjuk ke sebuah restoran tidak jauh dari sana, menoleh dan berkata kepada Fendi Zanders. Kalau begitu ayo masuk. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu bersiap mengikuti Cleo Fei Lin menuju restoran. Namun sebelum mereka memasuki restoran, sesosok tubuh cantik tiba-tiba keluar dari dalam. Ketika Fendi Zanders melihat sosok ini, dia tercengang, dan ekspresi wajahnya sangat terkejut. Pasalnya yang keluar dari restoran kali ini tak lain adalah Yi Yun, selebritis internet wanita yang baru saja berpisah dari Fendi Zanders belum lama ini. Dan Yi Yun diikuti oleh seorang wanita yang jelas jauh lebih tua darinya. Saat ini, wanita ini sedang berbicara dengan Yi Yun, dengan ekspresi sangat kesal di wajahnya. Gaun Yi Yun hari ini sangat keren dan seksi. Dia mengenakan tali ikat putih berpotongan rendah di bagian atas tubuhnya, yang membungkus erat seluruh tubuhnya di depannya, dan membentuk lekuk tubuh yang menawan. Kaki indahnya terekspos ke udara dan terlihat sangat menawan. Namun Fendi Zanders sedang tidak mood untuk mengapresiasi sosok Yi Yun saat ini, karena ia mengetahui bahwa Yi Yun, seorang wanita, tidak pernah bermain kartu sesuai rutinitas. Jika dia melihat bahwa dia bersama Cleo Fei Lin, sesuatu mungkin akan terjadi lagi. Jadi setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, sebelum Yi Yun menemukannya, dia buru-buru berbalik dan berjalan menuju sudut. Cleo Fei Lin, yang memimpin di depan Fendi Zanders, tidak menyadari bahwa Fendi Zanders telah pergi sama sekali, dan Yi Yun sepertinya juga tidak memperhatikan Fendi Zanders, dan mengikuti wanita paruh baya itu ke dalam mobil putih. Panggil. Setelah Fendi Zanders melihat mobil putih itu pergi perlahan, dia akhirnya menghela nafas lega, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya bahwa jika Yi Yun tidak bereaksi cukup cepat untuk menabraknya, maka masalahnya akan terjadi sulit. Tapi Fendi Zanders tidak tahu bahwa saat dia keluar dari tikungan, Yi Yun, yang sedang duduk di dalam mobil, tanpa sadar menoleh dan melirik ke belakang mobil. Ketika Yi Yun melihat Fendi Zanders keluar dari sudut, senyuman misterius muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia berkata dengan ringan, Fendi Zanders kecil, kamu berani bersembunyi dari adikku, mari kita lihat bagaimana dia akan menghadapimu nanti. Xiao Yun, apa yang kamu gumamkan di sini? Wanita muda paruh baya di samping Yi Yun bertanya pada Yi Yun dengan ekspresi bingung. Tidak, tidak ada. Yi Yun menggelengkan kepalanya ringan. Di sisi lain, setelah melihat Yi Yun pergi dengan mobil, Fendi Zanders langsung masuk ke restoran. Pada saat ini, Cleo Fei Lin juga mengetahui bahwa Fendi Zanders hilang, jadi dia bergegas keluar dari restoran. Ketika dia melihat Fendi Zanders berjalan ke arahnya, dia menghela nafas lega, dan kemudian bertanya dengan nada mencela, Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan? Saya pikir kamu tersesat. Aku bukan anak kecil, bagaimana aku bisa tersesat? Aku baru saja bertemu dengan teman sekelas lama di jalan, jadi aku mengucapkan beberapa patah kata padanya. Fendi Zanders menjelaskan dengan lembut. Jadi ini ya. Cleo Fei Lin tidak banyak berpikir, dan langsung menyeret Fendi Zanders ke dalam restoran. Pada saat ini, Fendi Zanders sedang dalam suasana hati yang sangat bahagia, karena dia dapat merasakan dari ekspresi wajah Cleo Fei Lin barusan bahwa Cleo Fei Lin sepertinya sangat peduli padanya. Kekhawatiran seperti ini masih sangat berharga di mata Fendi Zanders. Lagi pula, dengan begitu banyak teman di sekitar Fendi Zanders, hanya sedikit gadis yang benar-benar peduli pada dirinya sendiri seperti ini. Setelah memasuki restoran, Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin secara acak menemukan sudut dan duduk. Fendi Zanders meminta Cleo Fei Lin untuk memesan dengan sangat sopan, tetapi Cleo Fei Lin tidak sopan, dan langsung mengambil menu dan mulai memesan. Kemudian, nama-nama hidangan yang belum pernah didengar Fendi Zanders terlontar dari mulut kecil Cleo Fei Lin yang memikat.
Melihat Cleo Feilin yang sedang memesan dengan serius, Fendi Zanders merasa sedikit beruntung di dalam hatinya. Saya senang saya memberi Cleo Feilin menunya, jika tidak, Fendi Zanders tidak akan tahu harus memesan apa jika dia diminta memesan. Oke, mari kita mulai dengan ini. Cleo Feilin perlahan menutup menu di tangannya, menoleh dan berkata kepada pelayan. Oke, mohon tunggu sebentar. Pelayan itu menjawab dengan hormat, lalu berbalik dan pergi. Setelah pelayan pergi, tibalah waktunya menunggu makanan disajikan. Ini adalah pertama kalinya Fendi Zanders dan Cleo Feilin pergi makan sendirian, jadi Fendi Zanders tidak tahu harus berkata apa kepada Cleo Feilin untuk sementara waktu. Dan Cleo Feilin, sebagai seorang gadis, tentu saja tidak akan mengambil inisiatif untuk berbicara. Sehingga suasana seketika menjadi sedikit canggung. Lalu bagaimana kabar perusahaanmu akhir-akhir ini? Fendi Zanders berpikir lama, dan akhirnya memikirkan topik yang menurutnya tidak buruk, dan bertanya pada Cleo Feilin dengan lembut. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Cleo Feilin tidak bisa menahan senyumnya, dan dia terlihat sangat menawan. Apa yang Anda tertawakan? Melihat Cleo Feilin tersenyum, Fendi Zanders mau tidak mau bertanya. Setelah memikirkannya begitu lama, kamu baru saja memikirkan topik yang membosankan. Cleo Feilin bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Fendi Zanders tersenyum canggung, lalu mengulurkan tangannya dan menggaruk kepalanya dan berkata tanpa daya, aku jarang mengobrol dengan perempuan, jadi aku tidak tahu harus berkata apa padamu. Tidak mungkin, bukankah kamu punya pacar sebelumnya? Dan aku mendengar dari Xiaoman bahwa sepertinya ada banyak gadis di sekitarmu, bagaimana mungkin kamu tidak tahu cara mengobrol dengan perempuan? Cleo Feilin bertanya dengan sangat bingung. Jangan dengarkan omong kosong Mendilin, aku sudah punya pacar sejak aku besar nanti. Fendi Zanders menjawab tanpa daya. Oh. Cleo Feilin mengangguk, lalu melanjutkan, situasi perusahaan saya saat ini cukup baik. Terakhir kali, setelah Tuan Fang menginvestasikan 100 juta di perusahaan kami, dia memperkenalkan beberapa mitra kepada saya. Menurut arus situasi lihatlah itu, saya kira akan memakan waktu kurang dari 1 tahun bagi perusahaan kita untuk menghasilkan keuntungan. Itu bagus. Fendi Zanders tersenyum tipis, berpikir dalam hatinya bahwa Fang Zihua sangat perhatian dalam pekerjaannya, dan bahkan tahu cara memperkenalkan beberapa mitra kepada Cleo Feilin. Dalam masyarakat saat ini, hal-hal seperti koneksi jelas lebih penting daripada uang. Saya belum cukup berterima kasih atas masalah ini. Lagi pula, jika Anda tidak menemukan Tuan Fang, perusahaan saya mungkin sudah tutup sekarang. Cleo Feilin memandang Fendi Zanders dan berkata dengan lembut. Apa yang perlu kuucapkan terima kasih untuk itu? Kamu adalah tunanganku, jadi aku harus membantumu. Fendi Zanders menjawab dengan santai. Setelah Cleo Feilin mendengar kata-kata Fendi Zanders, wajahnya memerah, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab Fendi Zanders sejenak. Jingle bell. Saat ini, ponsel Fendi Zanders tiba-tiba berdering. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah panggilan Fang Zihua. Bab 232. Setelah melihat panggilan Fang Zihua, Fendi Zanders segera bangkit dan berkata kepada Cleo Feilin, saya akan menjawab panggilan itu. Cleo Feilin sedikit mengangguk. Fendi Zanders langsung mengangkat telepon dan berjalan menuju kamar mandi restoran. Namun begitu Fendi Zanders masuk ke kamar mandi, seorang gadis dengan sosok seksi dan penampilan menawan masuk ke dalam restoran. Setelah gadis itu memasuki restoran, dia mengamati situasi di dalam sebentar, lalu memfokuskan pandangannya pada Cleo Feilin. Tunangan bocah Zanders. Gadis itu tersenyum tipis, lalu menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan menuju Cleo Feilin. Di kamar mandi, Fendi Zanders mengambil ponselnya dan langsung menyambungkan panggilan Fang Zihua. Halo. Setelah Fendi Zanders menjawab telepon, dia bertanya dengan lembut. Tuan Zanders, kamu di mana sekarang? Fang Zihua bertanya sambil tersenyum. Saya di sini di kota tua Cikan sekarang, ada apa denganmu? Fendi Zanders sedang tidak berminat untuk berbicara omong kosong dengan Fang Zihua saat ini, jadi dia berkata langsung pada intinya. Seperti ini, Tuan Zanders. Grand Group kami akan mengadakan makan malam ini. Semua bos perusahaan Anda akan datang untuk hadir, dan beberapa bos terkenal di kota Jiangcheng juga akan datang. Saya pikir Anda telah mewarisi kepemimpinan ketua yang lama. Posisi. Warisannya sudah ada sejak lama, inilah saatnya bertemu dengan mereka yang berada di bawah komandomu. Fang Zihua berkata perlahan. Fendi Zanders tahu bahwa kerajaan bisnis yang didirikan oleh ketua lama di Tiongkok sangatlah besar, asalkan itu adalah sumur perusahaan domestik terkenal, dia punya sahamnya, jadi dibutuhkan banyak orang untuk mengelola perusahaan-perusahaan ini. Orang-orang yang disebutkan Fang Zihua seharusnya adalah para bos yang biasanya bertugas mengelola perusahaan di bawah Fendi Zanders. Tapi para bos ini pada dasarnya tidak punya kesempatan untuk melakukan kontak langsung dengan Fendi Zanders. Bagaimanapun, Fang Zihua bertanggung jawab atas semua urusan perusahaan. Saya tidak ada hubungannya dengan mereka, pergi saja.
Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu menjawab dengan ringan. Fendi Zanders merasa bahkan jika dia pergi ke pesta makan malam hari ini, dia mungkin mendengar orang-orang itu menyanjungnya, jadi dia tidak tertarik. Selamat tinggal, Tuan Zanders. Setelah mengetahui bahwa Anda mewarisi M Grand Group, para bos ini semua menantikan untuk bertemu Anda, agar tidak menyinggung Anda secara tidak sengaja di masa depan. Itu akan buruk, dan semua orang yang datang untuk makan malam hari ini berasal dari grup kami tulang punggung. Jika Anda tidak melihatnya, orang-orang ini mungkin kedinginan. Ini dia untuk perusahaan kita. Bujuk Fang Zihua dengan sungguh-sungguh. Oke, jangan bicarakan itu, aku tidak boleh pergi. Di mana pesta makan malamnya? Jam berapa sekarang? Fendi Zanders menyela Fang Zihua tanpa daya. Pada jam 8 malam ini, di Xianhu Resort Villa di kota Jiangcheng. Fang Zihua menjawab sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu, aku akan ke sana kalau begitu. Fendi Zanders tahu jika dia tidak setuju dengan Fang Zihua sekarang, Fang Zihua pasti tidak akan melepaskannya, jadi Fendi Zanders hanya bisa setuju. Apakah kamu ingin aku mengirim seseorang untuk menjemputmu? Fang Zihua bertanya dengan penuh perhatian. Tidak perlu, aku tahu di mana resornya, aku sendiri yang bisa memanggil mobil untuk pergi ke sana. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, Fendi Zanders berbalik dan meninggalkan kamar mandi, berjalan langsung menuju posisinya dan Cleo Fei Lin. Tetapi ketika Fendi Zanders kembali ke tempat duduknya, dia membeku di tempatnya, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Yi Yun, kenapa kamu kembali? Fendi Zanders berteriak dengan gemetar. Pada saat ini, seorang gadis kebetulan sedang duduk di kursi Fendi Zanders, dan gadis ini tidak lain adalah Yi Yun yang telah meninggalkan restoran sebelumnya. Yi Yun dan Cleo Fei Lin sepertinya sedang mengobrol, tetapi melihat ekspresi wajah Cleo Fei Lin, dia tampak cukup bahagia, dan tidak ada tanda-tanda kemarahan. Kenapa Yi Yun ini kembali? Apa yang ingin dia lakukan? Fendi Zanders mengertakkan gigi dan bergumam, lalu berjalan langsung menuju posisi Yi Yun. Fendi Zanders, kamu kembali. Melihat Fendi Zanders mendekat, Cleo Fei Lin dengan cepat melambai dan berteriak. Kebaikan. Fendi Zanders mengangguk sedikit ke arah Cleo Fei Lin, dan hendak menanyai Yi Yun, tapi Yi Yun berbicara lebih dulu. Adil, siapa ini? Yi Yun menunjuk ke arah Fendi Zanders dan bertanya pada Cleo Fei Lin dengan ekspresi bingung. Yi Yun, ini tunanganku Fendi Zanders. Cleo Fei Lin memperkenalkannya sambil tersenyum, lalu menoleh ke Fendi Zanders dan berkata, Fendi Zanders, ini Nona Yi Yun, dia adalah pemegang saham restoran pribadi ini. Pemegang saham. Fendi Zanders bingung dengan percakapan kedua wanita ini. Dia jelas mengenal Yi Yun, tapi Yi Yun pura-pura tidak mengenalnya. Apa yang sedang terjadi? Fendi Zanders mau tidak mau menatap Yi Yun lagi, dan memanfaatkan kecerobohan Cleo Fei Lin, Yi Yun berkedip ke arah Fendi Zanders, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Zanders, restoran pribadi ini adalah temanku dan aku. Ya, saya mengobrol baik dengan Nona Lin hari ini, dan saya akan memberi Anda diskon 50% untuk makanan yang Anda dan Nona Lin akan santap. Kamu. Fendi Zanders membeku sesaat, dan hendak berbicara. Tapi Yi Yun menoleh ke arah Cleo Fei Lin dan berkata, Nona Lin, ada yang harus saya lakukan sebentar lagi, jadi saya pergi dulu. Oke. Cleo Fei Lin sedikit mengangguk. Dan Yi Yun tersenyum misterius pada Fendi Zanders, lalu berbalik dan berjalan keluar restoran. Apa yang wanita ini ingin lakukan? Melihat punggung Yi Yun, Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk menggumamkan sesuatu. Fendi Zanders, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat duduk dan makan, kalau tidak makanannya akan dingin. Cleo Fei Lin berteriak pada Fendi Zanders dengan lembut. Fendi Zanders kembali sadar setelah mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, dan dengan cepat bertanya, Cleo Fei Lin, siapakah Yi Yun ini? Entahlah, dia tiba-tiba datang untuk ngobrol denganku, lalu bertanya apakah aku produsen kosmetik, dan memberitahuku bahwa dia adalah pengguna setia kosmetik perusahaan kami, jadi kami berdua mengobrol santai selama sebentar. Jawab Cleo Fei Lin dengan tenang. Kalau begitu dia tidak memberitahumu sesuatu yang aneh. Fendi Zanders terus bertanya. Tidak, kita berdua sedang membicarakan kosmetik. Cleo Fei Lin menggelengkan kepalanya ringan, lalu menatap Fendi Zanders, dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu begitu gugup? Tahukah kamu Yi ini Yun? Tidak. Aku tidak tahu. Tanpa memikirkannya, Fendi Zanders dengan cepat menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa kamu begitu gugup? Cleo Fei Lin bertanya dengan sedikit bingung. Aku hanya khawatir wanita tadi pembohong. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Bagaimana mungkin, dia adalah pemegang saham restoran ini, bagaimana dia bisa menjadi pembohong? Tidak apa-apa jika tidak. Fendi Zanders tersenyum canggung, lalu duduk di kursi dan mulai menyiapkan makan malam. Saat ini, dia juga sangat bingung, karena dia tidak mengerti mengapa Yi Yun berpura-pura tidak mengenalnya dan mendekati Cleo Fei Lin. Apa tujuannya? Awalnya, suasana hati Fendi Zanders cukup baik, tetapi sekarang dia menjadi sedikit curiga.
Bab 233. Cleo Fei Lin juga menyadari keanehan Fendi Zanders, tapi dia tidak banyak bicara, hanya makan sendirian. Berdengung. Saat ini, ponsel Fendi Zanders tiba-tiba bergetar. Fendi Zanders buru-buru mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa Yi Yun lah yang mengiriminya pesan WeChat. Ketika Fendi Zanders melihat konten WeChat, dia tercengang. Apakah wanita ini sakit? Fendi Zanders tidak bisa menahan kutukan dalam hatinya, dia benar-benar tidak tahu apa yang ingin dilakukan wanita Yi Yun ini. Setelah melihat ekspresi wajah Fendi Zanders, Cleo Fei Lin bertanya dengan lembut, ada apa? Tidak apa-apa. Fendi Zanders buru-buru meletakkan ponselnya, tidak ingin berbicara dengan Yi Yun, wanita gila. Meskipun Cleo Fei Lin bisa melihat ada yang tidak beres dengan Fendi Zanders, dia tidak bertanya lagi. Dia adalah wanita yang sangat cerdas, dan dia tahu bahwa Fendi Zanders tidak ingin memberitahunya saat ini, jadi dia tidak dapat mengetahuinya meskipun dia terus bertanya. Apa yang datang? Fendi Zanders, apakah sekolahmu akan mengadakan liburan musim panas sebentar lagi? Cleo Fei Lin ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Yah, itu akan memakan waktu setengah bulan lagi. Fendi Zanders berpikir sejenak dan menjawab. Lalu bagaimana kalau kembali ke kampung halaman bersamaku saat kamu sedang liburan musim panas? Cleo Fei Lin ragu-ragu dan memandang Fendi Zanders dan bertanya. Pulang bersamamu. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, diam-diam menebak di dalam hatinya bahwa Cleo Fei Lin berencana membawanya menemui orang tuanya. Benar, ulang tahun kakekku yang ke-90 setengah bulan lagi. Saat itu, banyak kerabat keluarga Lin kita yang akan kembali merayakan ulang tahun kakekku. Kamu adalah tunanganku, dan menurutku kamu harus pergi juga. Cleo Fei Lin ragu-ragu sejenak, lalu menjelaskan dengan lembut. Bukankah kakekmu tinggal di sini di Jiangcheng? Fendi Zanders bertanya dengan bingung. Tentu saja tidak. Kakek saya selalu tinggal di kampung halamannya. Dia memiliki 4 putra dan 4 putri, tetapi hanya orang tua saya yang tinggal di Jiangcheng. Anak-anak lainnya tersebar di seluruh dunia. Biasanya ayah dan saudara laki-lakinya, saya tidak punya banyak kontak dengan saudari-saudariku, karena mereka hanya kembali pada hari ulang tahun kakekku, dan aku belum pernah bertemu mereka lebih dari 10 kali sejak aku masih kecil, Cleo Fei Lin berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Jadi ini adalah Fendi Zanders mengangguk sambil berpikir, lalu berkata sambil tersenyum, saya tidak pernah mengira keluarga Lin Anda masih merupakan keluarga besar. Ya, tahun ini adalah ulang tahun kakek saya yang ke-90. Tidak hanya paman dan paman saya yang akan kembali, bahkan saudara laki-laki dan perempuan kakek saya juga akan berpartisipasi. Ini pesta keluarga Lin kami, asalkan terkait dengan keluarga Lin kami. Semua orang akan hadir di sana. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Setelah Fendi Zanders mendengar apa yang dikatakan Cleo Fei Lin, keraguan muncul di matanya. Bagaimanapun, Fendi Zanders masih belum bisa mengungkapkan identitasnya di depan Cleo Fei Lin. Jika dia kembali ke kampung halamannya bersama Cleo Fei Lin, maka di mata keluarga Lin, dia hanya akan menjadi orang malang. Sekarang Cleo Fei Lin dapat mengundang dirinya sendiri terlepas dari identitas Fendi Zanders sudah sangat bahagia. Namun ia tidak ingin Cleo Fei Lin kehilangan muka karena identitasnya, jadi ia ragu-ragu dan berkata dengan lembut, karena ini adalah pesta keluarga Linmu, bukankah tidak pantas bagiku untuk pergi ke sana? Kamu adalah tunanganku, cepat atau lambat kamu akan bertemu dengan keluargaku, dan sekarang keluarga Lin pada dasarnya tahu bahwa aku sudah memiliki tunangan, jika kamu tidak kembali kali ini, itu akan menjadi agak tidak masuk akal. Cleo Fei Lin berkata perlahan. Tidak apa-apa, aku akan kembali bersamamu ketika waktunya tiba. Fendi Zanders melihat bahwa Cleo Fei Lin bertekad untuk membiarkannya kembali, dan sepertinya tidak baik jika dia terus menolak, jadi dia hanya bisa gigit jari dan setuju. Aku harus kembali ke kampung halamanku lusa, bisakah aku meminta seseorang datang menjemputmu? Melihat Fendi Zanders setuju untuk turun, Cleo Fei Lin berkata dengan cepat. Jangan repot-repot, kampung halamanmu di mana? Aku bisa pergi ke sana sendiri. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Tidak apa-apa. Kampung halamanku adalah kota Linjia. Pernahkah kamu mendengar tentang tempat ini? Cleo Fei Lin bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Aku pernah mendengarnya, tempat itu seharusnya tidak terlalu jauh dari kota Jiangcheng kita, dan aku akan pergi ke sana dengan mobil. Fendi Zanders mengangguk dan berkata. Baiklah kalau begitu, ayo kita buat kesepakatan saja, aku akan menjemputmu saat kamu tiba. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan tersenyum tipis. Namun ketika Fendi Zanders melihat senyuman di wajah Cleo Fei Lin, perasaannya campur aduk. Menurut apa yang dikatakan Cleo Fei Lin barusan, ketika kakeknya merayakan ulang tahunnya yang ke-90, seharusnya banyak kerabat dan teman yang hadir. Dan Fendi Zanders muncul sebagai tunangan Cleo Fei Lin, dan keluarga Lin pasti akan meremehkannya, jadi Fendi Zanders khawatir dia akan menemui masalah.
Jika wanita yang duduk di depan Fendi Zanders bukanlah Cleo Feilin, melainkan orang lain, maka Fendi Zanders tidak perlu terlalu khawatir. Jika tidak berhasil, dia akan mengungkapkan identitasnya. Selama Fendi Zanders mengungkapkan identitasnya, tidak ada yang tidak dapat diselesaikan. Tapi sekarang orang ini adalah Cleo Feilin, jadi masalah ini agak sulit untuk ditangani. Ngomong-ngomong, Fendi Zanders, apa yang akan kamu lakukan setelah lulus? Saat Fendi Zanders sedang berpikir, Cleo Feilin bertanya lagi pada Fendi Zanders. Apa rencanamu setelah lulus? Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tertegun sesaat ketika dia mendengar kata-kata Cleo Feilin, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Sebelum mewarisi warisan ketua lama, Fendi Zanders memang memiliki beberapa rencana untuk masa depannya. Dia awalnya berencana mencari pekerjaan yang layak setelah lulus, kemudian bekerja keras menabung untuk membeli rumah sendiri di Jiangcheng, dan kemudian menikah dengan Winda Chen. Tetapi karena warisan mendadak sebesar 10 triliun yuan, Fendi Zanders tidak kekurangan uang sekarang. Dan Winda Chen juga mengkhianatinya karena uang, jadi Fendi Zanders benar-benar tidak tahu apa yang ingin dia lakukan setelah lulus. Saya belum tahu apa yang harus saya lakukan di masa depan. Fendi Zanders memandang Cleo Feilin dengan ekspresi sedikit malu dan menjawab. Jika Anda belum tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana kalau bekerja di perusahaan kami setelah Anda lulus? Kita berdua bisa menjalankan perusahaan kosmetik ini bersama-sama, dan uang yang kita peroleh harus cukup untuk hidup kita berdua. Seumur hidup. Cleo Feilin berkata pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Fendi Zanders memandang wanita seperti peri di depannya, dan sentuhan emosi tiba-tiba muncul di matanya, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Cleo Feilin telah merencanakan masa depan mereka berdua di dalam hatinya. Fendi Zanders tidak pernah memikirkan hal ini. Jadi Fendi Zanders masih merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Cleo Feilin sangat peduli padanya, tapi dia selalu menyembunyikan identitasnya. Fendi Zanders merasa bisa bertemu wanita seperti Cleo Feilin adalah sebuah berkah di kehidupan sebelumnya. Dalam masyarakat materialistis saat ini, sungguh luar biasa bahwa seorang wanita dapat mengikuti Anda dengan sepenuh hati, baik Anda miskin maupun tidak kompeten. Jika sekarang aku memberitahumu bahwa aku sebenarnya kaya, bagaimana reaksimu? Fendi Zanders ragu sejenak, lalu bertanya pada Cleo Feilin dengan lembut. Bab 234. Apakah kamu kaya? Mendengar kata-kata Fendi Zanders, Cleo Feilin tertegun sejenak, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Ya, jika saya adalah generasi kedua yang super kaya dan saya memiliki terlalu banyak uang untuk dibelanjakan, bagaimana reaksi Anda? Fendi Zanders mengulanginya dengan nada bercanda. Alasan mengapa Fendi Zanders mengatakan hal seperti itu kepada Cleo Feilin terutama untuk menguji bagaimana reaksi Cleo Feilin jika dia mengetahui identitas aslinya. Mengapa kamu menanyakan pertanyaan seperti itu padaku? Cleo Feilin bertanya dengan ragu. Bukan apa-apa, aku hanya penasaran dan ingin bertanya padamu. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Jika kamu adalah generasi kedua yang super kaya, itu berarti kamu telah berbohong kepadaku sebelumnya, jadi aku pasti tidak akan memaafkanmu. Cleo Feilin menjawab dengan sungguh-sungguh. Mendengar jawaban Cleo Feilin, Fendi Zanders terdiam sesaat. Ia tidak menyangka Cleo Feilin begitu jujur. Secara umum, hanya ketika seorang anak laki-laki berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya di depan seorang gadis, dan setelah terekspos, gadis tersebut akan memilih untuk putus dengannya. Namun jika situasinya terbalik, dan generasi kedua yang kaya berpura-pura menjadi miskin, jika anak perempuan mengetahui yang sebenarnya, mereka umumnya tidak akan memilih untuk putus, tetapi akan merasa sangat terkejut, dan kemudian terus hidup bersama generasi kedua yang kaya. Namun jawaban Cleo Feilin ternyata sebaliknya. Meskipun Fendi Zanders adalah generasi kedua yang kaya, Cleo Feilin tetap tidak bisa memaafkan Fendi Zanders. Fendi Zanders merasa jawaban Cleo Feilin sungguh luar biasa. Jika aku benar-benar generasi kedua yang kaya, kamu akan tetap memilih putus denganku, kan? Fendi Zanders memandang Cleo Feilin dan bertanya. Ya, saya tidak peduli apakah Anda generasi kedua yang kaya atau tidak, selama Anda menipu saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Cleo Feilin berkata pada Fendi Zanders dengan tegas. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Cleo Feilin, ekspresi wajahnya runtuh. Bagaimanapun, dia tidak bisa menyembunyikan kehidupan Cleo Feilin selamanya. Tetapi jika Cleo Feilin tahu bahwa dia telah menipunya selama ini, segalanya mungkin akan menjadi lebih merepotkan. Jadi saat ini, Fendi Zanders juga mulai merasa sedikit malu. Dia mulai memikirkan bagaimana dia akan menjelaskan identitasnya kepada Cleo Feilin di masa depan. Kamu sebenarnya bukan generasi kedua yang kaya, kan? Cleo Feilin ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Apakah menurutmu aku terlihat seperti generasi kedua yang kaya? Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Ketika Anda memanggil Fang Zihua ke perusahaan kami, saya benar-benar meragukan identitas Anda. Lagi pula, tidak semua orang dapat menemukan seseorang seperti Fang Zihua, tetapi menurut saya Anda tidak boleh menjadi generasi kedua yang kaya.
Jika Anda benar-benar orang kaya kedua generasi, tidak mungkin kamu meminta biaya hidup kepadaku setiap bulan. Cleo Fei Lin berkata perlahan. Fendi Zanders memandang Cleo Fei Lin dan tersenyum ringan, tanpa berkata apa-apa. Pada saat ini, yang bisa ia pikirkan hanyalah bagaimana ia harus menjelaskan masalah ini kepada Cleo Fei Lin di masa depan. Jika kamu tidak ingin bekerja di perusahaanku, tidak apa-apa. Aku bisa memberimu sejumlah uang dan membiarkanmu melakukan sesuatu sendiri. Melihat Fendi Zanders tidak berbicara, Cleo Fei Lin berpikir bahwa perkataannya tadi telah melukai harga diri Fendi Zanders, jadi dia buru-buru mengganti topik pembicaraan. Tidak, menurutku bagus untuk bekerja di perusahaanmu, lalu aku akan menjalankan perusahaan Velia bersamamu. Fendi Zanders memandang Cleo Fei Lin dan berkata, bagus. Cleo Fei Lin mengangguk dengan cepat, lalu mulai makan. Di sisi lain, Fendi Zanders memandang Cleo Fei Lin dengan wajah penuh kasih sayang. Baru sekarang Fendi Zanders menyadari bahwa dia mungkin benar-benar jatuh cinta pada Cleo Fei Lin. Ketika Fendi Zanders melihat Cleo Fei Lin untuk pertama kalinya, dia hanya berpikir Cleo Fei Lin sangat cantik, dan dia tidak memiliki perasaan terhadap Cleo Fei Lin. Dia hanya ingin menikahi Cleo Fei Lin agar berhasil mewarisi warisan itu hanya 10 triliun. Itu sebabnya Fendi Zanders menahan keinginan di dalam hatinya dan tidak jatuh cinta dengan wanita lain. Tetapi ketika Fendi Zanders melihat sikap Cleo Fei Lin terhadapnya, dia merasa sedikit kesal di dalam hatinya, karena dia tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskan hal ini kepada Cleo Fei Lin di masa depan. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu. Cleo Fei Lin meninggalkan restoran setelah makan bersama Fendi Zanders. Dapat dikatakan bahwa Fendi Zanders memakan makanan ini dengan rasa takut. Pertama, kemunculan Yi Yun yang tiba-tiba sangat mengejutkannya, dan kemudian apa yang dikatakan Cleo Fei Lin kepadanya membuat Fendi Zanders sangat khawatir. Tapi Fendi Zanders memikirkannya nanti. Bagaimanapun, dia masih belum bisa mengungkapkan identitasnya kepada Cleo Fei Lin, jadi percuma saja berpikir terlalu banyak. Perahu secara alami lurus ketika mencapai jembatan, dan pasti akan ada cara untuk mengatasi masalah ini di masa depan. Setelah Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin meninggalkan kota tua Chikan, Fendi Zanders mengantar Cleo Fei Lin kembali ke perusahaan, dan kemudian meninggalkan perusahaan sendirian. Setelah meninggalkan perusahaan Cleo Fei Lin, Fendi Zanders tanpa sadar mengeluarkan ponselnya dan meliriknya. Ketika dia melihat ponselnya, dia tiba-tiba teringat pesan WeChat yang dikirim Yi Yun kepadanya. Isi WeChat hanya satu kalimat. Bocah Zanders, saudari, aku akan bersaing denganmu secara adil demi Cleo Fei Lin. Fendi Zanders tidak mengerti apa maksud kata-kata Yi Yun, jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, dia langsung menghubungi nomor Yi Yun. Jingle bell. Telepon berdering 2 kali sebelum Yi Yun menjawab telepon. Halo. Suara Yi Yun yang dan menggoda terdengar. Apa maksudmu dengan pesan yang kau kirimkan padaku itu? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya dengan nada bingung. Apa lagi maksudnya? Artinya secara harafiah. Kata Yi Yun ringan. Secara harfiah. Apa maksudmu kamu ingin bersaing denganku untuk mendapatkan Cleo Fei Lin? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Fendi Zanders berteriak dengan nada kesal, sekarang dia menyadari bahwa Yi Yun ini benar-benar aneh, apapun yang dia lakukan, orang akan merasa bingung. Apakah kamu lupa siapa aku, kakak? Kata Yi Yun sambil tersenyum. Siapa kamu? Fendi Zanders bertanya dengan bingung. Kak, apakah kamu lupa kalau aku gay? Kata Yi Yun jauh sambil tersenyum. Kamu. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Yi Yun, dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Ternyata Yi Yun mengatakan ingin bersaing secara sehat dengan Fendi Zanders untuk mendapatkan Cleo Fei Lin, itu karena Yi Yun jatuh cinta pada Cleo Fei Lin. Kak, bisakah kamu berhenti bercanda denganku? Bukankah homoseksualitasmu palsu? Itu adalah alasan yang kamu buat untuk menolak pelamar itu, bukan? Fendi Zanders berteriak tak berdaya ke telepon. Siapa bilang aku bukan gay lagi? Yi Yun tersenyum ringan, lalu melanjutkan, bocah Zanders, saudari, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, saya sebenarnya biseksual, terkadang saya menyukai pria, terkadang saya menyukai wanita, dan sekarang saya menyukai tunangan Anda, katakan padaku apa yang harus dilakukan. Jika kamu menyukainya, kejarlah, Cleo Fei Lin tidak akan bersamamu. Fendi Zanders benar-benar tidak mengerti apa yang ingin dilakukan wanita Yi Yun ini, jadi dia menjawab dengan tidak sabar, lalu menutup telepon. Kalau begitu kamu tidak takut aku akan melecehkan tunanganmu. Yi Yun tidak menyangka Fendi Zanders bersikap seperti itu, jadi dia buru-buru bertanya. Terserah kamu. Fendi Zanders berteriak tak berdaya, lalu langsung menutup telepon. Dia merasa Yi Yun hanya bercanda dengannya sekarang. Meskipun Yi Yun selalu mengatakan bahwa dia gay, menurut pengamatan Fendi Zanders, selain kepribadiannya yang aneh, Yi Yun sangat normal dalam aspek lain, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang homoseksual. Dan meskipun Yi Yun gay, Cleo Fei Lin bukan, jadi Fendi Zanders tidak khawatir Yi Yun akan merebut Cleo Fei Lin. Sisi lain.
Setelah Yi Yun melihat teleponnya digantung oleh Fendi Zanders, jejak kesedihan melintas di wajahnya. Dia cemberut dan berkata, "Baiklah Fendi Zanders, aku akan menunggu adikku, bahkan jika aku tidak merebut Cleo Fei Lin aku akan mengacaukan kalian berdua juga." Bab 235. Pukul 6 sore. Fendi Zanders datang ke Xianhu Holiday Villa dengan taksi. Xianhu Resort adalah resort yang sangat terkenal di Jiangcheng, yang mencakup serangkaian tempat hiburan seperti sumber air panas terbuka, taman bermain, KTV, dan klub malam. Dan tingkat konsumsi di Xianhu Holiday Villa juga sangat tinggi, harga tiketnya saja 2.000 yuan. Jika Anda ingin tinggal di dalamnya selama beberapa hari, Anda harus mengeluarkan setidaknya 100.000 yuan, jadi ini bukanlah sesuatu yang bisa didatangi dan dibelanjakan oleh orang biasa di sini. Ketika Fendi Zanders pertama kali datang ke Jiangcheng untuk belajar di universitas, dia mendengar teman-teman sekelasnya mendiskusikan villa ini. Tetapi pada saat itu, Fendi Zanders hanyalah seorang miskin yang mengantarkan makanan, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi pemilik villa ini suatu hari nanti. Benar sekali, resor Danau Peri ini juga merupakan salah satu properti Fendi Zanders. Saat ini, mobil mewah yang jarang terlihat sudah terparkir di luar Xianhu Holiday Villa. Mobil mewah termurah ini harganya lebih dari 5 juta yuan, dan yang lebih mahal bahkan berharga puluhan juta. Setelah Fendi Zanders turun dari mobil, dia melihat sekilas situasi di luar villa resor Xianhu. Dua pilar putih berdiri tegak di pintu masuk villa resor. Di lautan awan hijau berkabut, terlihat sangat spektakuler. Jika sebelumnya adalah Fendi Zanders, dia pasti sangat bersemangat bisa datang ke tempat yang begitu indah, tetapi saat ini Fendi Zanders tidak terlalu tertarik dengan hal-hal tersebut. "Hai, Tuan, tolong tunjukkan tiket Anda." Begitu Fendi Zanders berjalan ke gerbang villa, dua penjaga keamanan berseragam hitam menghentikan Fendi Zanders, dan kemudian meneriaki Fendi Zanders tanpa ekspresi. "Tiket." Setelah Fendi Zanders mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan bertanya dengan nada yang terlihat sedikit bingung. "Maaf Pak, Anda tidak bisa masuk ke villa tanpa tiket." Penjaga keamanan itu sepertinya menjawab dengan sedikit meremehkan. Lagi pula, pakaian Fendi Zanders saat ini agak lusuh, dan dia tidak terlihat seperti orang kaya, jadi penjaga keamanan menghentikan Fendi Zanders untuk mengizinkannya masuk. Jika ini adalah masalah besar, kedua penjaga keamanan ini akan membungkukkan badannya, berlutut dan menyambutnya masuk. "Hehe." Fendi Zanders memandang kedua penjaga keamanan itu dan tersenyum. Dia tahu bahwa kedua orang ini meremehkannya, tetapi Fendi Zanders tidak mempersulit mereka. Sebaliknya, dia mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi nomor Fang Zihua. "Tuan Zanders." Fang Zihua dengan cepat menghubungkan teleponnya. "Saya sudah sampai di gerbang Xianhu Holiday Villa, tolong kirimkan seseorang untuk menjemput saya." Fendi Zanders berkata perlahan. "Oke, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu sekarang." Fang Zihua dengan cepat menjawab. Fendi Zanders tidak banyak bicara, dan langsung menutup telepon. Dan dua penjaga keamanan di pintu memandang Fendi Zanders saat ini, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sedikit terkejut, karena mereka dapat merasakan dari nada bicara Fendi Zanders barusan bahwa identitas Fendi Zanders mungkin tidak biasa, tetapi mereka berdua melihatnya. Fendi Zanders tidak peduli bagaimana mereka memandangnya. Fendi Zanders tidak terlihat sebagai generasi kedua yang kaya. Fendi Zanders. Saat Fendi Zanders sedang menunggu orang-orang Fang Zihua datang dan menerimanya, sebuah suara yang sangat familiar terdengar dari belakangnya. Ketika Fendi Zanders mendengar seseorang memanggil namanya, dia menoleh dan melihat. Ternyata orang yang memanggilnya adalah Mandy Lin. Meskipun Fendi Zanders memiliki kesan yang baik terhadap Cleo Fei Lin, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Mandy Lin, jadi Fendi Zanders tidak berniat berbicara dengan Mandy Lin. "Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan di sini?" Mandy Lin membawa teman-temannya ke Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Bagaimanapun, tingkat konsumsi Villa Xianhu sangat tinggi, kebanyakan orang tidak punya uang untuk dibelanjakan di tempat seperti ini, itulah mengapa Mandy Lin sangat terkejut saat melihat Fendi Zanders. "Mengapa kamu di sini?" Fendi Zanders tidak menjawab pertanyaan Mandy Lin, tetapi bertanya langsung. "Aku datang untuk bermain dengan teman-temanku." Mandy Lin menjawab dengan mulut melengkung. "Siapa orang ini?" "Aku tidak tahu, Xiaoman, kapan kamu tahu orang seperti itu?" "Ya, menurutmu apa yang dia kenakan?" "Dia terlihat seperti pria malang, dan dia tidak malu berani datang ke tempat seperti ini untuk bermain." Pada saat ini, gadis-gadis cantik di sekitar Mandy Lin juga melihat ke arah Fendi Zanders, tetapi ketika mereka melihat penampilan Fendi Zanders yang buruk, mereka semua kehilangan minat pada Fendi Zanders dan mulai berdiskusi dengan suara pelan. "Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan di sini?" Setelah Mandy Lin menjawab pertanyaan Fendi Zanders, dia memandang Fendi Zanders dan berteriak. "Aku di sini untuk bermain juga." Fendi Zanders menjawab dengan ringan. "Kamu datang untuk bermain juga?"
Setelah Mendilin mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan nada yang sangat menghina, Fendi Zanders, bisakah kamu berhenti membual? Bagaimana kamu bisa punya uang untuk datang ke sini untuk bermain? Kamu adalah di sini, apakah kamu seorang pelayan di sini? Di mata Mendilin, bahkan biaya hidup Fendi Zanders ditanggung oleh Cleo Feilin, bagaimana dia bisa punya uang untuk bermain di tempat seperti ini? Apakah aku punya uang untuk bermain di sini tidak ada hubungannya denganmu? Fendi Zanders tidak ingin berbicara omong kosong dengan Mendilin, jadi dia berjalan lurus ke depan. Kamu. Jejak kemarahan melintas di mata Mendilin. Xiaoman, siapa orang ini? Ya, Xiaoman, bagaimana kamu bisa mengenal orang seperti ini? Ketika teman-teman di sekitar Mendilin melihat Fendi Zanders pergi, mereka berkumpul di sekitar Mendilin dan bertanya dengan nada bingung. Pria ini adalah tunangan sepupuku. Mendilin menjawab dengan kosong. Dan teman-teman Mendilin segera membuka mulut lebar-lebar setelah mendengar kata-katanya, ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Xiaoman, apakah kamu bercanda? KNL ini adalah tunangan sepupumu. Benar, bagaimana sepupumu bisa menyukai orang seperti ini? Sepupumu adalah Bai Fumei yang terkenal di kota Jiangcheng. Xiaoman, kamu pasti berbohong kepada kami, kan? Orang ini jelas bukan tunangan sepupumu. Setelah mendengar kata-kata Mendilin, teman-teman di sekitar Mendilin semuanya menunjukkan ekspresi terkejut, dan meneriaki Mendilin dengan nada yang sangat bersemangat. Anda tahu, Cleo Feilin dikenal sebagai Bai Fumei di Jiangcheng. Ketika dia masih di sekolah, ada banyak generasi kedua yang kaya yang mengejarnya, tetapi Cleo Feilin menolak semuanya. Dan teman-teman di sekitar Mendilin ini semuanya adalah anak-anak dari kelas kaya di kota Jiangcheng, jadi mereka sudah lama mendengar nama Cleo Feilin. Itu sebabnya mereka menunjukkan ekspresi terkejut setelah mendengar bahwa Fendi Zanders adalah tunangan Cleo Feilin.